Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Silvana Duresti dengan nomor NIM 2001702 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dan karya sastra angkatan Pujangga Baru, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sebelum masuk ke pembahasan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, kita seharusnya mengetahui dulu gimana sih jalan ceritanya. Nah, oleh sebab itu, mari simak sinopsisnya. Zainuddin, pemuda yang tinggal di Makassar dan berkelana ke Sumatera Barat, tepatnya di Padang, yaitu kampung ayahnya. Namun di Padang, ia tidak diakui sebagai orang Padang karena ibunya memiliki suku Makassar, di mana garis keturunan yang ada di Sumatera Barat memiliki garis keturunan ibu. Jadi Zainuddin tidak dapat dikatakan sebagai orang Sumatera Barat. Zainuddin jatuh cinta kepada Hayati, seorang gadis cantik asal Minangkabau yang memiliki keluarga taat akan agama dan adat istiadat. Sayangnya cinta mereka tidak disetujui oleh pihak keluarga karena Zainuddin memiliki kasta yang dianggap keluarga Hayati tidak sebanding dengan kasta mereka. Hayati dinikahkan dengan seorang pemuda yang merupakan kakak dari temannya Hayati yang bernama Aziz. Akhirnya Zainuddin merasa patah hati dan merantau ke Jawa. Di sana ia menjadi penulis yang terkenal. Aziz ditugaskan bekerja ke Pulau Jawa dan Hayati pun dibawanya ke Pulau Jawa untuk tinggal bersamanya di sana. Siapa sangka ternyata Aziz merupakan seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan, pulang malam dan main perempuan. Dan ternyata atas ulah dan perbuatan yang tidak terpuji yang ia miliki, ia pun jatuh bangkrut. Melihat kejadian itu, sontak Zainuddin langsung memberikan pertolongan kepada mereka. Aziz pun menitipkan Hayati kepada Zainuddin dan ia bunuh diri, sehingga Aziz pun mati. Namun Zainuddin yang pernah sakit hati oleh Hayati tidak mau lagi menerima Hayati dan ia memulangkan Hayati ke Padang, ke kampung halaman Hayati. Dan kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati pun tenggelam. Hayati pun dibawa ke rumah sakit dan ia meninggal. Setelah kepergian Hayati, Zainuddin pun merasa patah hati, bersedih setiap hari. Dan pada akhirnya ia pun meninggal menyusul kekasihnya, yaitu Hayati. Kita akan membahas unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema pada novel tersebut adalah percintaan yang terhalang oleh adat istiadat. Selanjutnya, penokohan. Yang pertama, Zainuddin. Zainuddin berwatak baik hati, tulus, taat beribadah, namun sedikit pendendam. Saya ke persimpangan jalan dan kau berjanji akan menunggu saya berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kemudian Hayati. Hayati berwatak lemah lembut, baik hati, namun mudah dipengaruhi. Hati-hatimu Zainuddin. Janganlah kau jatuhkan hukuman ke wanita yang telah ditimpa musibah berkali-kali. Aziz, ia berwatak kasar, tidak bertanggung jawab, dan mudah putus asa. Muluk, ia berwatak baik hati, setia kawan, dan suka memotivasi. Cinta kita menjadi lemah. Cinta merupakan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi cinta membangkitkan semangat. Tunjukkan ke perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Mak Base, ia berwatak keibuan, baik hati, penyayang, namun sedikit tahayul. Bagaimana ini? Apalagi Mama kerap berkata kita tidak akan bertemu lagi. Mak Tangah 5, ia berwatak perhatian dan pengertian. Kalau Mak Tangah lihat kalian berdua memang saling mencintai. Datuk Mentari Labi, ia berwatak boros dan serakah. Tuku tambah saja sawah itu. Seperti gongnya semula tergadai. Tidak masalah. Mungkin saja
itu adalah hal yang terbaik. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, di mana antara alur maju dan alur mundur yang menceritakan kehidupan Hayati dan Zainuddin. Selanjutnya, latar. Yang pertama, latar tempat di Minangkabau, Jawa, Makassar, pacuan kuda, rumah sakit, pasar, dan area persawahan, serta di atas kapal. Kemudian latar waktu. Yang pertama subuh, yang kedua pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya latar suasana. Yang pertama romantis, bahagia, sedih, dan tegang. Selanjutnya sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel tersebut adalah gaya bahasa zaman dulu yang masih kental dengan sastra Melayu. Selanjutnya amanat. Amanat pada novel tersebut adalah kita tidak boleh berputus asa dan kita harus saling tolong-menolong serta bertanggung jawab penuh. Setelah mengetahui unsur intrinsik, kita juga harus mengetahui unsur ekstrinsik pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, sejarah dan biografi pengarang. Saya sangat bangga dan berbahagia ketika akan membacakan biografi dari Buya Hamka, karena saya dilahirkan di daerah kelahiran Buya Hamka. Mari kita simak sejarah dan biografi pengarang. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah memiliki nama pena Hamka. Lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Ia merupakan seorang ulama dan sastrawan Indonesia yang sangat terkenal. Tidak ada yang tidak mengenal Buya Hamka. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Saya benar-benar sangat kagum dengan sosok Buya Hamka. Sangat bangga menjadi anak Nagari, tempat kelahiran Buya Hamka. Bahkan, Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung tinggi sebagai sastrawan Indonesia yang patut kita banggakan sebagai anak Nagari. Situasi dan kondisi pada zaman sekarang. Novel ini memang sudah lama, tapi ceritanya masih relevan dengan zaman sekarang. Contohnya, Zainuddin yang ditinggal menikah oleh kekasihnya Hayati. Kisah seperti ini bisa saja kita temukan di kehidupan nyata. Lalu, kisah Zainuddin yang menjadi orang sukses
dan bangkit dari keterpurukan juga banyak kita temukan pada tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman sekarang. Namun apabila ditinjau dari segi masyarakatnya, novel ini sungguh berbeda dengan masyarakat zaman sekarang. Kondisi masyarakat yang diceritakan dalam novel sangat taat dengan tradisi masyarakat. Sedangkan sekarang sudah lebih modern dan lebih terbuka dengan hal-hal baru. Namun di daerah saya, tepatnya di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih tetap kental dengan adat-adat dan budaya. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Thanks for watching. Bye-bye.